Selamat pagi, jemaat yang dikasih Tuhan. Saya terus berdoa dan berharap saudara tetap baik-baik saja, terus dalam perlindungan Tuhan dan sehat selalu. Melalui kesempatan kali ini, saya mau mendorong kita semua untuk terus menjaga kebersihan diri dan memakai masker kita ketika kita keluar. Nah saudara, Devotion from Home kali ini firman Tuhan terambil dari Mazmur 92 ayat yang 13 sampai dengan ke-16. Demikian firman Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Nah, perikop yang kita baca ini berisikan bagaimana orang benar dibandingkan dengan pohon korma dan pohon aras di Libanon. Ada apa, saudara? Kenapa dibandingkan dengan pohon korma dan pohon aras di Libanon? Apa keistimewaan daripada kedua pohon ini? Tentunya kedua pohon ini memiliki karakteristik khusus yang berbeda. Pohon korma akarnya sangat dalam, ya, sehingga dia bisa mencapai sumber air di bawahnya. Itu sebabnya pohon korma dapat hidup di tengah padang gurun yang gersang. Kemudian pohon aras di Libanon tumbuh subur di bukit batu. Kayunya cocok untuk bangunan yang membutuhkan kekuatan. Kemudian dapat digunakan untuk jembatan dan juga untuk pembuatan kapal-kapal yang mengarungi samudra. Saudara, tanaman itu tergantung daripada tanahnya dan juga suhu dan cuaca. Saya punya pengalaman ketika di puncak, yaitu di tempat yang tinggi di daerah Puncak, Jawa Barat. Ya, suatu saat saya beserta dengan keluarga, pada waktu itu ibu saya ya suka melihat, dan kami melihat ada tanaman bunga yang begitu bagus, berwarna-warni. Kami membelinya, kemudian kami bawa pulang ke Jakarta. Dan apa yang terjadi, saudara? Di Jakarta kami siram, kami beri pupuk, tapi satu hal, tidak dapat berbunga. Dan ada satu dua, tetapi tidak berwarna-warni. Di situ kami sadar bahwa ternyata tanaman bunga itu tidak sesuai dengan tumbuh, tidak sesuai dengan tempat yang cocok, ya, cuacanya dan iklimnya. Jadi hanya cocok di tempat dingin. Nah, pohon korma dan pohon aras di Libanon tadi ini tidak demikian. Dapat tumbuh di tempat yang sulit. Kita dapat melihatnya dari sini bahwa setiap pohon sebenarnya itu karena benihnya. 1 Petrus 1 ayat yang ke-23 sampai dengan 25. Firman Tuhan berbunyi, "Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah, yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu." Ada dua hal dari perikop yang kita baca barusan. Yang pertama, bahwa orang benar itu bukan orang yang melakukan kebenaran baru menjadi orang benar, melainkan orang benar adalah orang yang dibenarkan sehingga dia dapat berbuat kebenaran. Yang kedua, firman Allah di dalam diri orang benar itu kekal oleh karena pemberitaan daripada Injil. Saudara, selanjutnya ketika kita menanam
benih atau biji benih tanaman padi misalnya. Saat kita memupukinya dan menyiraminya, suatu saat kita tidak mungkin mengharapkan kayu aras, tapi beras, saudara. Selanjutnya dapat kita ambil satu poin dari apa yang kita baca tadi, yaitu firman adalah benih kekal di dalam diri orang percaya atau orang benar yang terus berkembang. Ayat 14. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Di dalam perjanjian lama, pelataran adalah tempat bagian di mana semua orang percaya atau umat datang untuk beribadah kepada Allah. Di sana tempat untuk mempersembahkan korban dan juga bertemu dengan umat yang lain. Hal ini dapat kita maknai, kata pelataran di sini, bertumbuh di dalam pelataran bait Allah adalah bagaimana setiap orang benar itu memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan dan juga hubungan dengan umat yang lain, terkoneksi, memiliki komunitas dengan keluarga rohani. Ayat yang ke-15. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Dalam versi New English Translation, they bear fruit even when they are old. They are filled with vitality and have many leaves, even when they are old. NIV, they will still bear fruit in old age. They will stay fresh and green. Tetap segar dan hijau. Nah, apa tujuan daripada itu semua? Di dalam usia yang lanjut, tetap produktif, penuh dengan kehidupan dan vitalitas. Ayat ke-16. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Versi daripada New English Translation-nya, so they proclaim that the Lord my protector. Protector di sini adalah gunung batu yang artinya pelindungku. Kemudian is just and never unfair. Tuhan yang benar dan yang tidak pernah curang, yang selalu fair. Mazmur 18 ayat yang ketiga dikatakan, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Ayat yang ketiga ini dari Mazmur 18 lebih menjelaskan apa arti daripada gunung batuku, pelindungku, my protector, yaitu tanduk keselamatan, tempat aku berlindung, perisaiku, dan kota bentengku. Jadi ketika orang benar itu bertumbuh dewasa dan kemudian lanjut usia, dia akan memperklamirkan, menyatakan kepada siapa, saudara? Kepada mereka yang belum pernah mendengar, dan kemudian kepada mereka juga yang mungkin lebih muda atau next generation, mengenai bahwa Tuhan itu kota bentengku dan tidak ada kecurangan padanya. Seperti saat ini, saudara, mungkin ini merupakan suatu hal yang pertama kali. Ya, pandemi ini baru pertama kali kita mengalaminya, saudara dan saya. Dan saat ini kita sudah mulai beralih kepada new normal, sesuatu yang harus kita lalui yang mungkin tidak sama lagi. Biarlah mari kita pakai momen ini untuk kita berjalan bersama Tuhan, di mana kita dihiburkan ketika kita sedih. Kita mendapat kekuatan baru ketika kita lemah. Dan kemudian bagaimana akhirnya dengan apa yang kita alami bersama dengan Tuhan, kita dapat menyatakan bahwa Dialah gunung batuku, Dialah kota bentengku,
Dia benar dan tidak ada kecurangan padanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur saat ini Tuhan. Tuhan, aku berdoa untuk umat-Mu terus hidup oleh karena firman-Mu, mendapat kekuatan daripada firman-Mu. Dan biarlah Tuhan umat-Mu terus bertumbuh, semakin kuat dan bertahan di walaupun dalam masa yang sulit Tuhan, oleh karena firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur saat ini. Tuhan, aku berdoa untuk kekuatan yang baru, untuk penghiburan daripada Engkau. Dan biarlah Tuhan kemurahan-Mu menyertai umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Saya percaya saudara mengalami perjalanan bersama dengan Tuhan dan melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.